Shalom semua keluarga rohani. Apa kabar hari ini? Saya sangat percaya bahwa kasih setia Tuhan dari hari ke hari semakin nyata dalam hidup kita. Karena itu mari lewat kesempatan kembali lagi di siang hari ini, mari satukan hati. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama masuk lebih dalam dan menikmati hadirat Tuhan. Mari yang sudah bergabung, mari bersama-sama kita satukan hati kita dan kita akan menyembah Dia. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia bersama-sama. Haleluya. Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih untuk di awal minggu bulan Agustus hari ini Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Kami memilih berada dalam hadirat-Mu dan membuka hidup kami. Karena Tuhan akan makin bekerja, kami makin merasakan bagaimana Tuhan menuntut kami dari hari ke hari. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dalam hadirat-Nya. Mari katakan, berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku mendengar. Berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu.
doa. Mari semua doa. Yang sudah bergabung mari doa. Minta anugerah Tuhan terus nyata di dalam seluruh hidup kita. Terlebih pada siang hari ini biarlah kuasa Tuhan bekerja. Ayo praktekin, jadikan bahasa roh menjadi bahasa doamu. Kita kami akses. Oh, hadirat Tuhan bekerja. Aktivitas ilahi terjadi. Oh, pastikan siang hari ini hati kami terhubung dengan Engkau. Kami hubungkan diri dengan Tuhan, sebab hanya anugerah-Mu yang memampukan kami ada hari ini. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan jamahan-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Hanya di dalam hadirat-Mu kami terus mengalami mendengar suara-Mu dan Kau berbicara. Kami percaya seluruh hidup kami akan diset di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari ambil alih. Kau adalah pelatih kami, Kau adalah guru besar kami. Bapa, biarlah cengkraman hadirat-Mu menguasai tempat ini. Dan seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia sekarang sedang bersama-sama di live streaming doa bersama siang ini. Kami terus diset sehingga kecenderungan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Kami terus diset di dalam kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh hikmat dan pewahyuan mengalir di sini. Roh pengertian ada pada kami semua, sehingga kebenaran-Mu mengalir tercurah. Semua kami diselaraskan. Kami terus mengalami penyetaraan pewahyuan. Dalam kehidupan kami akan makin bertumbuh, mencapai kedewasaan, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hidup kami terus menjadi representasi dari kerajaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa sambut firman-Mu siang ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua keluarga rohani. Kita mengucap syukur. Siang hari ini kita kembali jumpa lagi. Saya percaya saudara semua sehat-sehat. Saya percaya saudara semua baik-baik. Karena itu mari bersama-sama kita
tetap fokus membangun hidup kita dari hari ke hari di dalam 7 bulan ke depan dan sisa 4 bulan, ya 4 bulan, 3 bulan lebih. Kita percaya kuasa Tuhan akan terus memastikan kita semua terbangun secara akurat. Tuhan kiranya menolong kita, Roh Kudus akan terus berkarya dari hari ke hari sehingga kita semua sama-sama mengalami kekuatan, makin berakar di dalam Tuhan dan kita makin kuat. Tuhan tolong kita. Sebab itu mari kita sebelum kita mulai periksa dulu ya. Oke. Apa kabar semua? Pasti baik-baik, amin. Tuhan begitu baik kepada kita sehingga semua boleh berjalan sampai pada hari ini. Semua kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan, saudara, merilis sedikit tentang ibadah kita kemarin dengan tema ibadah kita kemarin dalam khotbah pengajaran tentang tujuan ibadah raya minggu. Jadi yang pertama, tujuan ibadah raya minggu adalah yang pertama untuk mengenal Bapa, yang kedua untuk mengenal umatnya, yang ketiga untuk mengenal firman-Nya, dan yang keempat adalah untuk mengenal pekerjaannya. Amin. Biarlah kita terus tetap bergairah dari hari ke hari dan pastikan kita makin dibangun, makin alami terobosan, makin hari makin mempraktekkan firman. Kita percaya kekuatan Tuhan akan sangat nyata dari waktu ke waktu, ya, sehingga hidup yang kita jalani ini tidak lagi menjadi kehidupan Kristen yang biasa, tetapi kita terus alami Tuhan dari hari ke hari. Katakan amin. Kita sudah melewati beberapa waktu yang lalu, ya, kita sudah masuk pada latihan-latihan. Tapi saudara, yang pasti saudara harus praktek, karena dari latihan-latihan ini kita dibekali, diperlengkapi, sehingga pada waktu kita doa, kita akan menjalani aktivitas kehidupan rohani kita. Ini akan sangat penting dan sangat powerful ketika saudara makin dibangun dan makin diperlengkapi dari hari ke hari. Saudara masih ingatkan yang latihan pertama adalah mengembangkan ekspresi bahasa roh. Jadi terus kembangkan. Caranya bagaimana, Mak? Kembangkan melalui doa-doamu, doa-doa waktu pribadimu. Karena itu engkau harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Memang tidak ada formula khusus, tetapi saudara dan saya harus memastikan dari hari ke hari kita memastikan terus membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Baik itu dalam kesibukan, bekerjaan, saudara tetap bisa punya komunikasi. Bahkan pun saudara mengambil waktu khusus, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak ada formula khusus, tetapi mari kita ikuti, gunakan ini sebagai bagian yang unsur penting untuk melengkapi kehidupan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga manusia rohani kita, manusia roh kita, manusia batinnya kita makin strong, makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi latihan pertama kita harus kembangkan ekspresi bahasa roh. Amin. Lalu ada beberapa poin saudara di situ. Yang kedua adalah meresponi dan bekerja sama dengan roh, ya. Jadi latihan kedua adalah meresponi dan bekerja sama dengan roh. Jadi hal-hal penting di dalam kita mengekspresikan dan mengembangkan bahasa roh, terus meresponi apa yang Roh Kudus bicara. Karena pada saat saudara
komunikasi bahasa roh menjadi kata-kata kita dengan Tuhan, saudara akan mengalami manifestasi daripada Roh Kudus. Karena itu responi dan kerjasama itu harus dibangun. Saudara harus responi. Pada waktu saudara meresponi, artinya saudara sedang bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara sedang meresponi dia, dan akan terjadi interaksi yang baik dari hari ke hari. Katakan amin. Lalu di latihan yang ketiga adalah membangun. Jadi pada saat saudara mulai meresponi, yang tadi mengembangkan ekspresi bahasa roh, lalu pada waktu saudara meresponi dan terus bekerja sama dengan Roh Kudus, maka latihan yang ketiga adalah saudara, kita mulai membangun kapasitas roh yang kuat. Jadi kita mulai membangun kapasitas dan kekuatan roh yang kuat. Kita mulai merasa kita berbeda dari hari ke hari. Ada kekuatan penyembahan yang kau terus bangun, kehidupan doamu makin kuat. Ada sesuatu yang berbeda, dan saudara engkau harus alami itu. Itu sebabnya ikuti setiap latihan apa yang sudah membagikan ini kepada kita semua, maka saudara akan makin hari makin meningkat. Dan hari ini kita lanjut dengan latihan keempat. Latihan yang keempat bicara tentang menjaga kekuatan roh. Sekali lagi, menjaga kekuatan roh. Jadi kita harus menjaga, merawatnya. Jadi stamina rohani ketika sudah terbangun, kita mengalami ada kekuatan roh, saudara harus terus menjaganya. Karena secara umum saudara perhatikan, seringkali kita mendapati adanya fluktuasi saudara di mana bergerak naik turun secara tidak stabil dalam perjalanan rohani kita. Jadi saudara perhatikan, ada kondisi di mana kita seringkali mengalami seperti naik turun. Kita seperti ada saat di mana begitu strong, begitu kuat di dalam doa, tapi ada saat di mana kau begitu lemah. Mau berdoa pun saudara rasa tidak ada kekuatan, bahkan tidak ada gairah. Perhatikan baik-baik, Mam sudah bicara bagaimana menjaga dan haus akan Tuhan. Itu Mam sudah bicara. Karena itu putar lagi, review lagi video-video yang sudah dibagi di live streaming kita ini, dan saudara akan mendengar di sana bagaimana kita menjaga stamina rohani kita dan kita terus terbangun dari hari ke hari. Ya, kita lihat Amsal pasal 8. Ya, perhatikan, kita lihat bersama-sama Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-28. Ya, perhatikan Alkitab. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, jadi cahaya terang kebenaran yang kita punya, orang benar dari hari ke hari akan bertambah, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Alkitab memberikan suatu prinsip tentang perjalanan kehidupan rohani kita. Jadi pada waktu saudara dan saya terus kita mengalami kehidupan yang dibangun secara kuat, terus mengembangkan kapasitas roh kita dari hari ke hari, bahasa roh kita terus menjadikan itu menjadi bahasa doa, maka saya percaya engkau akan mengalami di mana seharusnya saudara kita terus mengalami makin strong dari hari ke hari, makin kuat. Jadi kita tidak lagi mengalami turun, mengalami down. Persoalan masalah adalah sebab akibat dari hal-hal yang akan mendistract kehidupan rohani kita berjalannya waktu. Tetapi saudara harus tahu dan saudara harus makin sadar bahwa engkau bisa mengatasi semuanya. Caranya bangkit di dalam roh, selalu jaga rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan terus minta Tuhan intervensi hidup kita, sehingga dari hari ke hari pasti kita akan mengalami kondisi yang terus menerus makin kuat, makin dibangun. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam proses berjalannya waktu pun kita akan mengalami kondisi, seringkali persoalan masalah itu membuat kita menjadi seperti tergoda untuk menjadi lemah. Tapi saya kasih tahu kepada saudara bahwa pada waktu engkau terus menjaga stamina rohanimu, engkau terus menjaga hubunganmu dengan kekuatan roh di dalam engkau, tidak akan pernah bisa terdistract oleh apapun, menjadi turun, menjadi down oleh karena hatimu menjadi tidak damai, hatimu tidak lagi menjadi sukacita, tetapi terpengaruh oleh persoalan dan masalah. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari saudara terus dari waktu ke waktu. Jadi kita harus terus dari waktu ke waktu memperhatikan, membangun kehidupan rohani kita.
Namanya kehidupan itu kita akan alami ada berbagai kondisi dalam hidup ini. Karena kita tidak hidup sendiri. Ingat baik-baik. Kita tidak hidup sendiri. Saudara bekerja, ada orang-orang, teman-teman di daerah, di area di mana pekerjaan. Dan engkau harus memiliki komunikasi dengan mereka. Secara komunikasi verbal yang kita bangun dengan mereka. Tetapi pastikan rohmu tetap terjaga. Engkau pun tetap tidak meninggalkan dan mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau tetap menjaga hidupmu dalam kebenaran. Setiap perbuatan, tindakanmu, kata-katamu, sikapmu, dan hatimu tetap terjaga, terhubung dengan Tuhan secara akurat. Katakan amin. Karena itu saudara, pastikan saudara di sini jangan mengalami spirit maju mundur. Sebentar semangat, sebentar tidak semangat lagi. Mam mau berkata kepada engkau, kalau engkau makin hari makin bertumbuh, makin teguh, kebenaran terus memperlengkapi engkau, maka engkau akan mengalami kondisi di mana hidupmu akan sangat-sangat berbeda. Hidupmu akan meledak di dalam kekuatan Roh Kudus yang bekerja menolong kita, melatih kita. Dia akan berbicara. Karena itu dengarkan hati nuranimu. Jangan menunjukkan hal-hal yang hanya untuk mendukung pendapat kita. Padahal itu tidak benar. Tapi saudara harus terus belajar. Terang firman harus menerangi kita. Hati kita harus benar-benar makin hari makin menjadi jelas, makin murni, makin tulus. Sehingga hidup kita makin menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Bentar. Amin Bapak Ibu. Oke, mari kita pastikan saudara bahwa roh kita benar-benar berfungsi ya. Berfungsi, kita punya statement di sini seperti radar. Ya, alat penangkap sinyal ya. Baik itu yang pada saat proses berjalannya hidup kita, radar itu akan berfungsi untuk menangkap sinyal. Misalnya seperti alat yang misalnya di pesawat itu ada kotak hitam itu. Jadi kalau pesawat hilang itu alat itu diset untuk bisa mendeteksi. Jadi ada pancaran sinar, ada koneksi di mana di situ barang yang hilang itu atau yang misalnya pesawat terjatuh itu bisa dideteksi. Jadi sangat-sangat menolong untuk para tim rescue dan lain-lain bisa menemukan, sehingga apapun peristiwa atau kejadian yang menimpa misalnya pesawat ini bisa diketahui apa sebabnya ya. Demikian juga kehidupan kita harus berfungsi seperti radar. Kalau radar ini tidak berfungsi, sulit hidup kita. Artinya kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Karena itu saudara pastikan kita paling tidak dari hari ke hari terus latih kita, selalu memastikan hati kita connect dengan Tuhan. Ada hal-hal yang secara spesifik saudara, Tuhan berbicara begitu kuat di roh kita. Jadi kita harus terus belajar peka mendengarkan Tuhan. Katakan amin. Karena dengan demikian saudara, kalau seperti alat yang canggih tadi, alat teknologi yang canggih itu, kalau di pesawat itu ya, merekam semua hal yang terjadi, sehingga saudara apapun dapat diketahui bahwa kecelakaan ini akibat ini dan itu. Sehingga juga ada perbaikan-perbaikan, ada hal-hal kemajuan-kemajuan yang perlu diperbaiki sehingga pesawat ini dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami hal yang sama. Itu tujuannya. Dan secara manusia saudara, dalam kehidupan manusia rohani kita pun, Allah Tuhan akan terus bekerja dari hari ke hari untuk berfungsi seperti radar. Untuk berfungsi seperti radar saat kita sedang berdoa dengan bahasa roh, menjadikannya menjadi bahasa doa. Jadi bahasa roh ini menjadi bahasa doa kita. Maka saudara, sesungguhnya kita dapat melatih untuk terus memfungsikan roh kita dapat berfungsi. Amin. Jadi makin memfungsikan roh kita dapat berfungsi sebagai radar rohani, sehingga kita dapat mulai mengetahui di mana kita berada dan situasi apa yang sedang kita hadapi. Jadi tujuannya adalah dapat memastikan kita melihat situasi apa yang sedang terjadi dan di mana kita berada dengan roh kita. Dan dengan roh kita saudara, dengan roh kita ya yang memiliki koneksi ini, saya percaya kita akan memiliki banyak sekali keuntungan ya dalam menjalani kehidupan. Misalnya kita lagi jalan, misalnya lagi bawa mobil, kita tidak tahu jalan mungkin masih sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Ya ini contoh saja, rumah mam dengan gereja hanya 1 kilo.
1 kilo kalau sampai di gereja, jadi tidak terlalu jauh. Hanya contoh saja, misalnya di 2 kilo kemudian itu ada sesuatu yang terjadi. Roh ini ketika kita memiliki radar ini, radar rohani berfungsi, Roh Kudus akan ingatin kita. Mungkin kalau ada jalan alternatif, dia akan bilang pada kita jangan lewat di situ karena ada kecelakaan atau ada orang berkelahi, pindah atau putar di jalan yang lain. Itu salah satu contoh sederhana. Jadi akan menguntungkan kita. Terlalu banyak hal sebenarnya kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dari hari ke hari, kita akan mengalami di mana radar rohani kita berfungsi. Jadi roh dapat bekerja, Roh Kudus dapat bermanifestasi, akan terus mengingatkan kita. Hati nurani yang murni ini, ya, kita akan selalu bisa dapat berkomunikasi, dapat meresponi dengan baik, sehingga sangat menguntungkan kita dari hari ke hari. Nah, bayangkan saudara, dengan kita mulai mendeteksi situasi rohani yang ada di dalam hidup kita. Misalnya saudara, hal-hal yang terjadi dalam hidup rohani kita, kita bisa mendeteksi ya apa yang sedang terjadi sebagai saudara sesuatu yang apakah itu sedang membawa kita naik, kita sadar asal kekuatan roh, atau kondisi rohani yang mengalami turun, mengalami down, saudara. Terjadi stamina rohani kita mulai menjadi menurun. Mungkin oleh karena banyak hal mulai terjadi dan tanpa kita sadari sebenarnya Roh Kudus bekerja, tapi terjadi pengabaian, kita abaikan sehingga itu mempengaruhi. Jadi saudara, perhatikan di sini bahwa untuk tetap kita dapat menjaga stamina rohani kita, saudara, mari kita terus melatih diri, memastikan kita mengekspresikan bahasa roh, karena bahasa roh adalah kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, pada waktu kita terus merasakan kehidupan kita terus terhubung, ya, kita merasa roh bekerja begitu kuat, maka saudara, engkau akan mengalami di dalam batinmu, engkau akan mengalami di mana bagaimana roh mulai berbicara, Roh Kudus mulai berbicara di batin kita, sehingga kita mulai terbangun penyembahan. Walaupun mungkin pada saat itu ada hal-hal yang sebenarnya coba menyelewengkan kita, ya, kemarahan misalnya, coba untuk mengambil damai sejahtera, mencuri damai sejahtera. Karena itu perhatikan, engkau harus mengendalikan diri, set pikiran kita, set perasaan kita, set kehendak kita, sehingga kalaupun kita marah dalam pengertian di sini karena ada hal yang salah, tapi bawaannya kita tidak menjadi emosi yang meledak-ledak dan akhirnya juga merugikan kita, tetapi dengan hikmat Tuhan kita menegur apa yang salah. Karena itu salah, jadi kita memperbaiki, tidak harus menjadi marah sampai harus memukul, harus melakukan hal-hal yang hati kita menjadi terganggu. Oke? Paham ini dengan baik? Nah, itu sebabnya saudara perhatikan di sini, kita mulai dapat merasakan sesuatu yang baru dengan roh kita yang sedang kita alami. Misalnya saudara, yang pertama adalah Roh Kudus sedang membawa kita, ya, dalam kesadaran akan hadirat Allah. Untuk memasuki, dia mulai men-set pikiran kita, memasuki pikiran kita, ya, sehingga apa? Kita akan mulai merasakan aktivitas ilahi itu bekerja, ya. Pada waktu kita mulai merasakan aktivitas ilahi itu mulai bekerja, saudara, maka saya percaya kita akan mengalami di mana terjadi di dalam roh kita, di mana Tuhan mulai menyelaraskan kita dari hari ke hari. Pikiran yang tadinya mungkin terpengaruh, misalnya pikiran-pikiran negatif, sebab akan mengakibatkan hal yang buruk, saudara, akan merugikan kita. Tapi Tuhan dengan hadiratnya akan men-set kita. Jadi pada waktu kita men-set hidup kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk membawa kita terus ada dalam kesadaran akan Tuhan, sehingga hadiratnya mencengkram kita. Maka pastikan kita selalu, saudara, di sana kita dapati pikiran kita di-set, sehingga pikiran Tuhan yang akan mulai men-set pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, dan bukan pikiran yang duniawi, bukan pikiran yang jasmani, manusiawi, dan sifat-sifat akhirnya memanifestasikan sifat-sifat yang duniawi, ya. Tapi sebaliknya, saudara, ya. Jadi di sini fungsinya adalah hadirat Tuhan akan sangat kuat, mulai mempengaruhi pikiran kita dan mulai memanifestasikan itu di dalam diri kita, dalam tubuh kita secara jasmani, sehingga semakin kuat kita merasakan kesadaran akan Tuhan dan kita di-set dari hari ke hari, sehingga kita dapat menangkap apa yang Tuhan taruh di pikiran itu sangat-sangat amat penting. Katakan amin. Karena semakin kuat hadirat Tuhan di dalam hidup kita, itu kita rasakan dengan connect dengan tubuh jasmani kita, ya. Begitu kita merasakan pikiran kita di-set dalam kebenaran, maka otomatis tubuh kita akan tunduk. Pikiran akan memerintah kita dan kita akan tunduk. Katakan amin.
Sehingga mulai misalnya kita mulai mengangkat tangan atau kita mulai mengancungkan tangan, ya kita mulai berdoa mengepalkan tangan, kita ekspresikan. Karena ekspresi tubuh itu sangat penting juga. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan saudara, pada saat Roh Kudus mulai bekerja, perhatikan, Allah sedang menarik kita untuk lebih mendekat kepadanya. Jadi proses, kemarin kita belajar dalam Mazmur 84 saudara, ayat 8 di sana dikatakan, ketika kita berjalan saudara ya, pada waktu saudara dan saya berjalan dari hari ke hari, dikatakan di situ, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Mazmur 84 ayat 8, kita akan makin hari makin dibawa Tuhan untuk mengenal. Ya, mengenal Bapa, maka proses berjalan. Jadi saudara, kata berjalan ini artinya ada tindakan. Dari hari ke hari kita meresponi Tuhan, dan Tuhan akan terus menarik kita untuk kita makin mendekat, makin mengenal hati Bapa, makin memahami apa tujuan Tuhan untuk membawa saya, makin mengerti supaya saya mengenal hatinya, mengenal isi hatinya, mengenal apa kerinduan Bapa, dan kita hidup dari apa yang Dia rindukan. Karena pada waktu saudara memutuskan menyenangkan Tuhan, maka engkau tidak akan mungkin berbalik dari apa yang kau putuskan, tetapi pasti rohmu akan tunduk, engkau akan taat, pikiranmu akan diset dalam pikiran Tuhan, tindakan tubuhmu, ekspresi tubuhmu dari hari ke hari akan makin taat. Kita mulai bicara pada daging kita, kau harus tunduk, dengarkan firman, engkau harus tunduk, maka kita akan ikut, akan tunduk. Karena kita berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi betapa penting peran tubuh kita juga untuk menunjang kehidupan rohani kita terus dibangun dari hari ke hari. Pada saat kita mulai terus diset, maka saya percaya tubuh kita akan tunduk. Amin. Jadi tidak lagi kita berkata roh penurut tetapi daging lemah. Tidak lagi. Karena tubuh kita akan tunduk. Ketika kita terus konsisten dari hari ke hari membangun hidup kita, maka ini yang kita alami. Amin saudara. Jadi saudara, kita harus terus mengetahui, memastikan sikap hati, respon kita tepat dari hari ke hari. Amin. Untuk menanggapi apa yang Roh Kudus sedang lakukan. Mereka berjalan makin hari, kata Alkitab. Amin. Apa itu dikatakan? Mereka berjalan makin hari makin kuat. Jadi ada impak, ada dampak. Makin hari makin kuat. Kekristenmu hari lepas hari engkau tidak lagi berjalan menjadi Kristen biasa, tapi orang percaya yang luar biasa, gereja yang tidak biasa. Karena engkau mengalami kekuatan dari hari ke hari, ada pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tadi di dalam Amsal dikatakan, kebenaran orang benar akan bercahaya, meningkat, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Katakan amin. Maka saya berkata kepada saudara, hari ini terus pastikan set hidupmu, bangun hidup di dalam kebenaran, fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada sekelilingmu. Apapun masalah, apapun kondisi, fokus kepada Tuhan. Karena pada saat engkau memilih Tuhan, engkau akan mengalami Dia mulai membereskan satu persatu semua hal yang tidak benar, semua hal yang tidak selaras. Akan Tuhan mulai membantumu. Roh Kudus akan mulai melatihmu untuk taat. Tubuh kita mulai taat. Pada saat kita terus diset di dalam kebenaran, pikiran kita mulai berbicara kuat, kita mengenakan pikiran Kristus, maka tubuh kita mulai tunduk. Kita mulai menikmati dan kita akan merasakan. Amin. Karena itu saudara, segera kita harus pastikan sediakan waktu. Amin. Karena kita tidak mungkin di kerumunan orang banyak lalu kita bisa mendengar dengan jelas. Kalau kita mungkin mengekspresikan, orang akan bilang kita agak miring sedikit. Karena itu kita butuh untuk waktu khusus, waktu di mana kita hanya dengan Tuhan. Amin. Ya, kita tidak bisa berkata, setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Benar, setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi saudara, ada saat-saat tertentu, itu yang Mam kemarin namakan quality time. Hanya dengan Tuhan, mendengar Tuhan. Kau terus membawa hidupmu lebih dalam, makin dalam, dan terus bertambah dalam. Amin. Karena disitulah engkau akan mengalami Bapa akan makin bekerja. Ya, tujuan ibadah kita kemarin, tujuan ibadah raya yang pertama adalah mengenal Bapa.
untuk mengenal Bapa. Jadi kalau kita mengenal Bapa, intensitasnya, quality time waktu kita dengan Tuhan hanya dalam satu minggu itu hanya satu kali bertemu di hari Minggu, atau hanya di doa puasa. Wow saudara, begitu jaraknya, begitu jauh. Harusnya setiap hari kita terus membangun kehidupan rohani kita makin kuat melalui waktu pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Karena di situ engkau akan mengalami makin hari makin meningkat. Ada kekuatan roh yang makin meningkat. Sebab di pelajaran 4 ini saudara perhatikan, di pelajaran yang keempat ini adalah menjaga kekuatan roh di dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga semua bentuk yang kau tahu melemahkan engkau. Jaga kestabilan hidupmu, jaga emosimu, kestabilan emosimu, kestabilan pikiranmu, perasaanmu. Jaga, jangan ada distract, jangan ada musuh, jangan ada semua hal yang coba untuk datang mengganggu perjalanan hidup kita. Pastikan engkau terus bertumbuh, pastikan engkau terus ada di dalam kuasa hadirat Tuhan, makin strong in the spirit. Kekuatan di dalam roh makin terbangun secara kuat. Katakan amin. Saat Tuhan menyatakan kehadirannya, saya percaya di dalam hidup kita masing-masing. Perhatikan baik-baik. Itu tergantung dari seberapa penting engkau memberikan waktu, menyediakan waktu dalam hidupmu. Hanya ingin mengetahui apa yang Tuhan ingin, mengenal hati Bapa, ya. Itu secara korporat, secara bersama-sama dalam ibadah raya. Tapi secara pribadi, saudara makin terbangun, makin terlatih. Waktu saudara makin kau terus melatih, mengembangkan, ya, bahasa roh ini menjadi bahasa doa dan meresponi Roh Kudus. Otomatis saudara engkau akan makin mengalami sesuatu yang berbeda. Semakin engkau meresponi kehadiran Tuhan, ya, di sini engkau akan mulai bersekutu dengannya. Engkau akan mengalami kenikmatan berada di dalam hadiratnya. Engkau semakin hari makin merasakan cengkraman hadirat Tuhan. Itu sebuah dorongan yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh siapapun. Karena ketika engkau terus merasakan hadirat Tuhan, itu dengan sukarela engkau melakukan. Katakan amin. Karena itu saudara, mari terus pastikan engkau mengenal Bapa dari hari ke hari. Kita berkata Mazmur 84 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa mereka berjalan makin hari makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Kiranya Tuhan menolong kita dari hari ke hari. Responi Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. Karena seringkali dengan kondisi di mana makin hari kita terus makin menjaga kekuatan roh di dalam hidup kita. Caranya dengan terus melatih diri. Jangan ada hal-hal yang negatif yang mengganggumu. Latih dirimu, terus kuasai diri. 9 sifat Roh Kudus itu harus saudara terus hidupi. Sabar, penuh penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati, kasih, dan lain-lain. Semua 9 ini harus benar-benar kita menjadi terlatih. Orang mungkin mencaci kita, ya, membuat cerita yang tidak benar. Biarkan, saudara tidak usah meresponi, saudara tidak usah terganggu. Pastikan engkau terus fokus, hidupmu terus dibangun di dalam kebenaran. Penuhkan diri, penuhi hidupmu dengan firman, penuhi hidupmu dengan hanya hadirat Tuhan yang dapat memastikan engkau menjadi lebih kuat, bertambah kuat dari hari ke hari. Katakan amin. Jangan responi. Kalau engkau responi artinya itulah manusia duniawi yang masih melekat dengan engkau. Biarkan. Justru sebaliknya saudara doakan, saudara terus bangun hidup dan makin hari sehingga mereka juga bisa melihat kemajuan imanmu. Jangan sama. Amin. Lanjut saudara. Perhatikan baik-baik. Teruslah berusaha, ekspresikan, bangun, ya, kehidupan rohmu menjadi fokusmu setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Itu menjadi lifestyle-mu, menjadi gaya hidupmu. Amin. Semakin kita meresponi kehadirannya, maka semakin kuat hadiratnya akan melingkupi hidup kita. Jadi semakin saudara meresponi, ya, kehadirannya dalam hidupmu, maka engkau akan makin merasakan sangat kuat kehadiran Tuhan, makin mencengkram seluruh kehidupanmu. Katakan amin. Apa yang terus dilakukan? Ya, dengan demikian saudara teruslah menyembah Dia. Latih dirimu terus menyembah Dia. Terus menyembah selama kita masih dalam merasakan kehadirannya, melingkupi kita. Latih diri menyembah, ya, terus menyembah. Kalau saudara masih terbawa menyembah, jangan terganggu dengan jam, ya, jangan terganggu dengan apapun. Terus nikmati hadirat Tuhan. Karena saat itulah saat yang khusus, saat yang sangat-sangat spesial. Seringkali ada momen-momen, ya, yang tidak kita dapatkan seperti yang kita rasakan pada saat itu.
Karena itu ikuti, teruslah menyembah. Kalau roh masih bekerja, ikuti. Karena dia terus memastikan kekuatan roh di dalam engkau makin terbangun, engkau makin powerful, engkau makin powerful dari hari ke hari. Katakan amin, ya. Saudara, yang berikut menjadi terdengar garang dan agresif. Jadi saudara, kita memastikan dari waktu ke waktu kita terbangun dan makin kita rasakan seperti sesuatu yang berbeda gitu, ya, garang dan agresif. Saat kita mulai berdoa dalam bahasa roh, kita mulai merasakan intonasi dan penekanan yang kita ucapkan menjadi berubah. Jadi makin berubah, makin ada satu tekanan, penekanan, sakara misalnya. Jadi ada sebuah penekanan, satu kekuatan roh, kapasitas roh yang kuat di dalam roh kita. Sehingga ada saat dimana meninggi itu, kalau orang mendengar misalnya ketika berbahasa roh seperti itu tuh begitu terasa sekali saudara hadirat Tuhan. Itu bukan dibuat-buat. Jadi orang ketika benar-benar masuk lebih dalam dan mengalami cengkraman hadirat Tuhan dan terus menyembah, bahasa roh menjadi bahasa doa kita. Itu sangat powerful saudara, ya. Mari responi saudara dan terus rasakan dari hari ke hari dan terus belajar, terus kembangkan, ya. Merasakan adanya, seringkali kita merasakan adanya misalnya kondisi seperti kita merasa tertekan, ya, saat kita mulai menyalakan radar rohani kita. Begitu kita konekta, kita rasakan ada koneksi dengan Tuhan, kita dapat merasakan misalnya ada tekanan-tekanan, sesuatu yang seperti menindih roh kita, seperti ada satu beban yang saudara cukup berat, misalnya kita rasakan itu begitu berat di dalam roh kita. Maka saudara, kita perhatikan saudara, kita tidak dapat menikmati kebebasan dan berekspresi saat kita berdoa dalam bahasa roh. Kita merasakan kesulitan yang sangat jelas. Sehingga misalnya di saat itu tuh kita merasa hanya mau berdiam diri. Ya tidak apa-apa, tapi tidak selalu begitu saudara. Jadi karena kita merasa satu tekanan, tetapi kita fokus. Saya dalam doa pribadi, ya. Seakan-akan jauh, dan pada waktu saudara merasakan coba untuk fokus, diam diri dan hanya memfokuskan diri, maka percaya kita seperti mendapatkan kekuatan baru. Jadi yang jelas bahwa saat kita mengalami itu saudara, kita hanya akan merasa di situ hanya kekuatan Tuhan kita perlu membuat batin kita menjadi semakin merasakan mungkin ada hal yang secara spesifik lebih dari biasanya Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Amin. Karena itu ikuti, maka saudara di kondisi itu engkau akan rasakan roh kita pada akhirnya akan mulai kita mengalami kondisi yang menjadi kuat. Ya, dengan kita mulai berbahasa roh menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Amin. Ya, jadi saudara, apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam roh kita, misalnya adanya serangan-serangan, misalnya adanya tuduhan-tuduhan, ya kita masing-masing kita pasti akan punya pengalaman. Jadi karena itu tidak harus mematok biasanya begini, tidak juga. Tapi saudara akan melatih. Tapi paling tidak ini saudara sudah diperlengkapi sehingga saudara makin belajar. Jadi pada saat berdoa seperti kita ada sesuatu ini harus berusaha untuk bisa keluar. Tapi memang ada saat seperti itu tuh biasanya kadang Roh Kudus bahwa kita hanya diam, hanya berfokus, hanya merasakan kekuatan Tuhan, hanya terus tanpa bersuara. Pada saat itu saudara akan merasakan akhirnya saudara bisa mengalami kekuatan kembali. Jadi saudara pastikan yang kedua, ya, kita terus membawa hidup kita untuk dari hari ke hari Tuhan akan pasti menolong kita. Ya, perhatikan baik-baik. Menghadapi serangan-serangan yang membahayakan diri kita, biasanya itu kita mulai kehilangan sukacita, ya, selama kita miliki. Kita seperti merasa aneh gitu. Kok tiba-tiba saudara misalnya melihat sesuatu atau rasa sesuatu, saudara kehilangan sukacita. Saudara harus pastikan saudara jangan sampai mulai kehilangan minat. Itu berbahaya saudara, ya. Jadi mulai misalnya apalagi misalnya saudara mulai menarik diri dari pergaulan, ya, hati-hati saudara. Saudara mulai menarik diri dari pergaulan, artinya secara jasmani itu pun akan berbahaya, akan mempengaruhi rohanimu. Kau mulai menarik diri dari makin bergaul erat dengan Tuhan. Kita mulai lebih suka untuk menyendiri, ya, menyendiri hati-hati, mengurung diri hati. Ya, itu tidak normal di dalam kamar. Hati-hati, itu ada yang salah. Jadi bertobat. Ya, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus berkomunikasi baik, tidak boleh mengurung diri, tidak boleh menyendiri lalu mengurung diri di kamar. Mulai kita membiasakan hal-hal yang sebenarnya salah, ya.
kita menjadi mudah tersinggung hanya dengan nasihat yang sepele, mudah tersinggung. Jadi kayak kita salah besar, padahal dinasihati dan terus membenarkan diri, merasa lebih menguatkan pendapat sendiri. Ya, bahaya. Ya, kita mulai ada dalam ikatan kendali iblis, mulai kayak menghayal, ada imajinasi yang mulai mengintimidasi dan memerintah hidup kita. Hati-hati, berbahaya itu. Jadi harus saudara, sebenarnya itu sedang menarik engkau, bukannya merenungkan kebaikan Tuhan, bukannya merenungkan kebesaran Tuhan, bukannya seharusnya kita merenungkan masa depan sungguh ada, jalan-jalanku akan baik, bukan merenungkan hal-hal yang mengintimidasi, bukan membiarkan hal-hal yang mendistract hidupmu dan membuat engkau menjadi lemah, dan justru engkau sebaliknya menjadi salah di dalam perjalanan hidup. Bertobat, renung firman, jadikan firman menjadi kesukaanmu, menjadi kesukaanmu siang dan malam. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Amin. Karena orang yang menyukai hadirat Tuhan adalah orang yang selalu suka akan firman. Maka firman ketika dia sukai, akan dia renungkan. Di daji jalan lagi kemana. Ketika dia ngelihat memandang pohon itu kering, karena dia men-set hatinya dengan Tuhan, dia akan mendapat dari pengertian kenapa pohon itu kering. Bisa karena ditebang, bisa karena memang waktunya kering, karena akarnya sudah rusak. Jadi banyak hal Tuhan bisa bekerja menyingkapkan kepada kita. Saudara jalan mungkin ketemu orang mengalami masalah, itu pun semua hal dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa memetik setiap hikmat yang kita dapatkan, pelajaran dari apa yang kita lihat. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi pastikan mari terus rasakan adanya kehidupan yang terbangun kuat. Pastikan porsimu di dalam dia terus terbangun. Amin. Karena di dalam hal ini saudara, kita akan terus mempraktekkan firman dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada serangan iblis lalu ditujukan pada pikiran kita. Dengar perkataan orang, matilah. Stop sudah. Masih dengar-dengar lebih meyakini perkataan orang mati daripada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan susah ditaati, perkataan orang mati didengarkan. Bertobat. Ini Kristen yang main-main, Kristen yang penuh dengan percampuran. Bertobat, mari kita terus hidupi firman, dengarkan Tuhan. Orang lebih mendengar orang-orang mati, perkataan-perkataan yang tidak membangun daripada perkataan Tuhan yang hidup. Ini sudah diselewengkan, terlalu banyak percampuran dalam kehidupan kekristenan. Mari bangun hidup kita untuk seluruh keluarga rohani dalam rumah rohani. Tidak ada lagi praktek-praktek mendengar dukun, tidak lagi praktek-praktek mendengar orang mati berbicara. Dengarkan firman, maka engkau akan hidup. Terjadi atas engkau, saya bernubuat dari tempat ini. Terjadi atasmu. Dengarkan Tuhan, maka engkau akan hidup, bukan dengar yang lain. Amin. Pastikan itu terus terbangun dari hari ke hari. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Mimpi-mimpi yang luar biasa. Itu bukan hal yang didapatkan begitu saja dan bertanya kepada setan. Tapi ketika kita bermimpi pun, kita juga mengujinya itu dari Tuhan atau bukan. Tapi ketika mimpi itu Tuhan beri untuk meneguhkan kita, kita melihat bahwa Allah sedang bekerja dari hari ke hari. Katakan amin. Terus latih diri kita. Amin. Ingat di latihan ketiga. Di latihan ketiga apa? Di sana dikatakan di latihan kedua responi dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Tetapi di latihan ketiga dikatakan di situ bangun kapasitas roh dan kekuatan rohmu. Dari hari ke hari terus bangun, terus bangun. Dibangunnya melalui kehidupan doa, merenungkan firman, mendeklarasikan firman, terus menjaga stamina rohanimu, menjaga kehidupanmu dari hari ke hari, dari setiap cara-cara musuh memotong perjalanan kita, menghentikan perjalanan kita, mencuri damai sejahtera. Mungkin engkau sudah menjaga dengan baik, tapi bisa terbuka celah bagi istrimu. Mungkin juga sebaliknya, istri sudah menjaga dengan baik, tapi terbuka akibat suami. Misalnya terbuka celah kepada suami. Kita harus berusaha saling menolong. Ayo, bagaimana kita terus menjadi lebih baik. Jadi tidak harus saling menyalahkan. Begitu juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Katakan amin. Ya, ini perlu kita ketahui karena sering kali ini tidak dipahami. Karena itu kita harus pastikan amankan hati kita, amankan seluruh kehidupan kita, amankan kehidupan rohani kita supaya kita makin kuat, makin strong. Amin. Pada saat saudara memang ada di titik-titik di mana kita mengalami peperangan yang sengit, tapi saudara harus pastikan karena Mam sudah bagikan pada saudara, maka saudara harus terus men-set hidupmu. Saya tidak boleh seperti ini.
baik itu suami, baik itu istri, anak-anak muda. Saya tidak boleh begini, saya harus bangkit di dalam roh. Oh, mulai deklarasi, saya yang baru sudah, kebenaran yang sudah datang dalam saya adalah saya yang baru, yang terus baru dari hari ke hari. Saya yang lama sudah berlalu, saya yang baru adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan pola baru sedang terbangun. Semua hal yang tidak benar segera benahi. Benahi pikiran kita, ubah pola pikir yang salah, dan set di dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi kita terus ulangi latihan. Kita ulangi latihan dan latihan ketiga, latihan kedua, yang responi dan bekerja sama dengan roh. Terus responi Roh Kudus hari-hari ke hari. Amin. Pada saat misalnya ada saat dimana kita mengalami kekosongan, saudara perhatikan. Itu sebabnya jangan biarkan pikiranmu kosong. Jangan menghayal. Kalau duduk jangan menghayal hal-hal yang aneh-aneh. Saudara, step by step dalam hidup ini, apa yang perlu diberesin di sekitar sekarang ini nih, now. Sekarang, bukan nanti. Sekarang ini apa yang Roh Kudus bicara, segera beresin, eksekusi segera, supaya engkau terus makin meningkat. Apalagi yang Roh Kudus akan kerjakan selanjutnya. Begitu, bukan berpikir jauh ke sana, apa di sana yang masih belum jelas, ya. Artinya ini dalam proses pembenahan. Kalau kita beriman ya masa depan sungguh ada, itu iman kita. Tetapi yang ada sekarang ini yang perlu dibenahi sekarang. Benahi sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Katakan amin. Kita harus marah dengan hal-hal yang kadang-kadang kita diputar balikan. Kita dininabobokan. Terus hari-hari kita sudah tahu itu salah. Kita sudah tahu itu tidak benar. Tapi kita seperti orang linglung, orang bodoh yang terus dipermainkan. Oh, saya berkata pada saudara, roh yang diberikan kepada engkau itu roh yang kuat, roh yang terus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa ini terus terbangun dalam hidupmu. Engkau menjadi makin strong. Singa itu bangkit di dalam dirimu. Singa dari suku Yehuda. Spirit itu bangkit di dalam rohmu. Dan mengerang pada saat mulai mengaum, musuh-musuh gemetar, lari terbirit-birit. Mungkin dia sudah mendekati kemahmu. Ayo mengaum di dalam roh. Kita tapi bukan mengaum sembarang. Harus ada kuasa karena kita haus akan dia. Katakan amin. Ya. Karena kenapa iblis akan menyerang dengan cara apapun. Iblis akan berusaha untuk mempengaruhi perasaan kita. Ingat pada saat-saat kekosongan itu. Karena saudara tidak membiasakan diri terus mengisi pikiranmu, mengisi semua perasaanmu, mulai merasakan kehadiran Tuhan. Ya, tapi di hal-hal yang lain. Jadi jangan buka celah. Iblis akan terus berusaha memanfaatkan dengan engkau punya masalah, mulai menuduh segala hal, saudara. Ya, karena itu mari terus atasi perasaanmu itu ya. Atasi kekosongan itu dengan ayo kembali praktekkan latihan ketiga. Latihan ketiga apa, Mam? Latihan ketiga itu membangun kapasitas dan kekuatan roh. Jadi bahasa roh jadikan menjadi bahasa doa. Makin strong kita karena basi. Lalu ganti lagi mungkin bahasa yang seperti yang Mam sedang ucapkan, bahasa Indonesia sehari-hari. Terus bergantian bahasa roh lagi, bahasa lidah, maksudnya terus ganti lagi dalam bahasa yang dimengerti bahasa Indonesia. Terus bangun, itu intensitas, kapasitas yang harus engkau bangun supaya kekuatan roh itu makin menjadi kuat. Ketika engkau makin kuat, misalnya suara kita makin meninggi, makin kuat, makin garang gitu. Itu saudara, seperti itu. Amin. Amin saudara. Mam berdoa kita terus terlatih. Ya, kita akan rasakan ada saat juga kondisi di mana kita juga akan merasakan rasa yang misalnya saudara, ini hanya untuk melengkapi kita, tapi kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang Roh Kudus akan membawa kita dari hari ke hari. Oke? Jadi kita terus harus melatih diri kita. Ya. Berdoa kita semua terus diberikan kekuatan. Kadang-kadang perasaan yang misalnya berduka ya merupakan suatu tanda bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk mulai bersyafaat bagi seseorang. Jadi kalau saudara mengalami misalnya ada rasa yang sedih sekali, rasa duka, rasa dalam di dalam roh, saudara sedang dibawa Tuhan untuk menjadi pensyafaat. Orang akan bersyafaat, berdoa, bersyafaat bagi orang lain. Katakan amin. Misalnya tiba-tiba saudara merasa begitu kuat di dalam roh, berdoa untuk keluarga ini. Doa saudara, doa, dan terus pastikan doamu bekerja. Dan tidak usah jadi cerita ini dan itu, cerita yang tidak menjadi
kalau bersaksi, dan itu pun bersaksi harus kita permisi kepada seseorang yang mungkin punya kesaksian itu. Amin. Jadi bukan sebaliknya yang menguntungkan kita. Kita dapat, ya saudara, kita ya pada waktu saudara dan saya dari hari ke hari terus mengalami kondisi itu, maka saya percaya ya Tuhan sedang melatih kita menjadi orang yang dapat berdiri di celah, bersyafaat bagi orang lain ya. Ini kita akan rasakan masing-masing ketika kita terus meningkat dalam intensitas doa kita. Haleluya. Sebentar, periksa dulu. Oke. Puji Tuhan, tidak ada masalah. Haleluya. Oke, kita lanjut saudara ya. Yang berikut ya, di kondisi itu tadi membicara soal ketika kita berdoa, kadang-kadang kita mengalami kondisi yang seperti kita ada rasa sedih yang dalam, ada rasa duka misalnya. Saudara, itu bukan sesuatu yang aneh, tapi Roh Kudus sedang melatih kita. Dia kan pelatih kita, amin. Dia sedang melatih kita secara pribadi. Engkau akan dilatih untuk berdiri di celah, menjadi orang yang dapat berdoa bagi orang lain, amin. Karena itu terus latih, kita dapat berbahasa roh. Dari kondisi itu engkau akan merasakan bagaimana penyembahanmu akan terus menghubungkan engkau dengan orang yang sedang mengalami kondisi itu, seperti ada di dalam hatimu gitu. Itu begitu jelas. Misalnya Tuhan taruh, saya sering kali mengalami kondisi itu. Ada satu teman saya ya, yang sering kali saya akan terus mengingat dia dan berdoa, yang mendoakan dia secara khusus. Dari hari ke hari saudara, disitulah kita akan mengalami memahami bahwa kita menjadi pensyafaat, menjadi orang yang juga bisa peduli dengan orang, mungkin bangsa, mungkin kota kita. Tiba-tiba kita makin terlatih dengan hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Saudara, engkau merasakan kuasa Tuhan begitu kuat di dalam hatimu, dan engkau hanya disuruh misalnya ada arahan untuk ditaruh di dalam hatimu begitu kuat, doa untuk kota. Kita tidak tahu, mungkin terjadi hal berapa saat kemudian. Doa saja, taat saja, katakan amin ya. Jadi pada waktu gaya hidup kita sia-sia, kita tidak meresponi, saudara, kita akan mengetahui dengan segera bahwa saat kita terus melanjutkan doa bahasa roh kita, semakin kita berdoa dengan bahasa roh, gaya hidup kita yang sia-sia itu akan mulai, saudara. Yang gaya hidup yang sia-sia misalnya masih terbawa dengan hal-hal pikiran-pikiran dunia, jalan orang fasik ya, dengan sendirinya saudara, perbuatan-perbuatan dosa misalnya, semakin Tuhan akan terus baharui kita dari hari ke hari. Kadang-kadang itu misalnya kita merasakan duka Roh Kudus yang menaruh di dalam hati kita, saudara, dengan menjalani gaya hidup ya, misalnya kita merenungkan gitu, menjalani hidup yang begitu dulu sebelum misalnya Roh Kudus ingatkan itu tidak boleh lagi ya. Dan kita misalnya mengingat itu dan kita terbeban, merasa Tuhan rindu kita memberi kontribusi bagi orang lain. Doakan dia, mungkin suami, mungkin istri, doakan dia, karena itu hal-hal yang spesifik yang Tuhan taruh, amin. Jadi saudara, pastikan kita harus makin hari semakin kuat di dalam roh, dan kita rasakan cengkraman kuasa hadirat Tuhan, sehingga saudara kita akan merasakan kehidupan yang makin kuat. Bukan rasa bersalah, ingat, bukan perasaan rasa bersalah, tetapi kita akan mengalami pertobatan. Di situ kita makin sadar bahwa kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kita itu, kita tidak boleh main-main ya. Sorry, suara mam sudah agak sedikit ini ya. Jadi kita makin sadar, hidup saya dulu seperti ini. Artinya ada saat dimana mungkin Tuhan bawa engkau merenungkan itu, tetapi untuk mendorong engkau makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup yang kau jalani ini kesempatan, kita tidak mau bermain-main lagi. Maka saya berdoa saudara, hal ini pun akan terus membawa kita. Jadi jangan tergiur dengan lihat kesuksesan, keberhasilan, sudah punya pekerjaan, punya uang, punya gaji, punya fasilitas
mobil, motor, rumah, HP dan lain-lain. Bukan itu saudara. Itu hanya pelengkap. Itu hanya sebagai sebuah fasilitas yang bisa menolong kita untuk kita dalam hidup, dalam proses perjalanan hidup selama kita hidup. Tetapi nomor satu adalah bagaimana Tuhan harus memiliki posisi penting dalam hidup kita. Dia akan mempengaruhi, dia adalah jaminan hidup kita. Katakan amin. Sehingga saudara, dengan hidup berjalan, kita akan terus mengalami hati kita begitu makin lembut dari hari ke hari karena terlatih, makin lembut mendengar kebenaran, dan kita terus menjadi tertegur. Ketika kita tertegur, kita makin peka dari hari ke hari, makin hidup kita dibenahi. Kita mencoba untuk terus menjadi lebih baik, berkomitmen, Tuhan saya mau jadi lebih baik. Jadi tidak biasa-biasa berputar-putar dalam kehidupan seperti itu terus. Amin saudara. Tapi kita terus menyatakan kehidupan yang terus berbuah. Pastikan kita terus berbuah. Berbuah. Jangan nyaman. Kita tidak bisa hidup orang lain. Artinya kita hidup sosial kita juga harus dijaga dengan baik. Kita harus memiliki kehidupan hubungan yang baik di dalam rumah rohani. Kita harus punya hubungan. Kemarin salah satu tujuan ibadah raya minggu adalah mengenal umatnya. Nyaur besar artinya umatnya Tuhan. Keluarga-keluarga rohani yang lain. Kita di dalam satu rumah rohani berbagai dari berbagai secara jasmani, dari berbagai suku, dari berbagai asal daerah. Tapi kita disatukan di situ, dibaratkan seperti batu bata, pasir, semua bahan-bahan pembangunan gedung, misalnya pasir, batu, semen dan lain-lain. Tapi karena firman anugerah Tuhan berikan kemampuan apostolik pada pemimpin, sehingga oleh anugerahnya dimampukan untuk bisa mencampur barukan bahan-bahan sehingga menjadi satu rumah yang bisa didiami. Amin. Terdiri dari berbagai saudara yang tadinya dari Ambon lah, dari Papua lah, dari Sangir, dari Jawa, dari Toraja, dari Medan, dari mana lagi, dari Maluku, dari semua suku saudara ya, dari berbagai daerah. Amin. Itu sebabnya berdoa bahwa mari kita semua terus memastikan kehidupan kita di poin yang keempat ini makin menjadi kuat, makin strong, makin teguh di dalam Dia. Amin. Latihan keempat, jaga kekuatan roh. Menjaga kekuatan roh kita penting. Amin. Ya. Jadi pastikan selalu ada asupan makanan rohani penting. Firman. Yang kedua, saudara, hubungan kita ini penting. Hubungan kita harus kita jaga. Jangan ada hal-hal yang mengganggu hubungan. Komunikasi harus bagus dari hari ke hari. Amin. Karena stamina ini akan terus, stamina rohmu akan menjadi makin strong, makin kuat. Ada ketika engkau mengalami berbagai distrek, engkau punya firman, suplai firman yang datang sudah membangun engkau ambil itu menjadi kata-kata doamu, deklarasikan terus saudara, amin. Maka saya percaya engkau akan makin strong di dalam Dia. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Di siang hari ini latihan keempat sudah selesai. Kita akan lanjut di latihan kelima besok ya. Waktu kita sangat-sangat terbatas. Kita sudah selesai. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita lanjut besok dengan latihan kelima dan seterusnya. Tuhan kiranya tolong kita semua. Roh Kudus melatih kita, akan membantu kita dari hari ke hari. Amen. Oke, kita akan berdoa. Ya takara bersyukur bersyukur. Ayo mari doa. Sakata karalabas. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti.
sembuh dalam nama Yesus. Kami jemaat yang sakit terima kesembuhan. Ora la basyakata la basyakata la basya. Hira baba 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 baba. Syakara baba baba baba. Indonesia bagimu, Papua bagimu Tuhan, Timika bagimu Tuhan. Harap pemimpin terus bawa dari hari ke hari di dalam kebenaran. Ora la basyakara la basya. Terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa apapun mereka Tuhan, kondisi yang sedang terjadi di bangsa kami, percaya kekuasaan Tuhan. Tuhan ambil alih Tuhan, yang akan memegang kendali di situasi dan kondisi apapun. Doa kami pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga rohani, baik ada di kota, dalam satu rumah rohani, bahkan mungkin ada di gereja-gereja yang lain, atau yang ada di luar kota, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan terus bawa, mau bertumbuh di dalam kebenaran, terus melatih diri dalam kebenaran, mengeksekusi, mempraktekkan, menghidupi setiap hari di dalam jalan-jalan hidup yang kami jalani. Kami pastikan hidup kami tak akan sama lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, impartasi firman tercurah atas semua kami. Dari ruang tata Tuhan, segala berkat yang baik menjadi bagian kami, karena janji-Mu dan amin atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus, jadi di nama Yesus kami berdoa bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk siang ini, terima kasih untuk kekuatan yang baru, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk minggu yang baru di bulan Agustus. Kami percaya kami dapat jalani bulan ini dengan tidak ada yang kurang. Setiap hari anugerah Allah akan mampukan kami. Setiap hari pekerjaan kami, apakah itu di kantor, apakah itu di rumah, dalam kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan sukses, karena orang benar yang sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapa, bersyukur siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus menerima berkat Tuhan siang ini. Yang percaya diberkati, mari katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah selesai. Tuhan begitu baik kepada kita. Terima kasih untuk ketersediaan saudara. Sorry, kita terjatuh lagi. Ya, puji Tuhan ya. Mam terus berpesan, tetap teguh, latih diri setiap hari, setiap saat. Jadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. 1 Korintus 14, saudara baca itu. 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, sudah, sehingga terus lalu Roma pasal 8 terus, sehingga saudara terus dibangun. Galati 5 ayat 19 sampai 22. Terus saudara latih, baca firman, deklarasi apa, karena kita hidup di dalam roh. Dari lepas hari Tuhan akan melatih kita. Ya, sekali lagi, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap satu hati, saling menopang, saling mendukung. Hari lepas hari kita makin kuat, makin strong. Alami terobosan setiap pribadi, setiap keluarga. Jangan ada delay, jangan ada penundaan, tapi alami akselerasi ilahi, sebuah percepatan eksekusi, sehingga kau terus meningkat dari hari ke hari, makin strong, makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua siang ini. Selamat siang, sampai berjumpa besok. Tuhan berkati. Shalom. Kita udah kalau setiap hari begini kurus ya. Puji Tuhan, Ibu Sherly sudah siapkan penganan yang luar biasa. Bisa lihat. Makasih nak, thank you.